pada kesempatan ini bukan adalah orang yang alim daripada antum semuanya. Bisa saja adalah orang yang paling jahil di antara antum semua. Tetapi di sini hanya sedikit menyampaikan sedikit ilmu yang Allah Jalla wa Ala titipkan kepada anak pribadi. Dan pada kesempatan ini daurah yang terakhir, risalah yang terakhir, Al-Usul Tsalatsa, anak diberikan kesempatan sama-sama kita mempelajari, mengkaji salah satu karya para salaf, para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin wa bisnadikum al-muttasil ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Usul Tsalatsa. Qala rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyah al-'amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-'adhabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allim rahimahullah ta'ala memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ikhwan wa akhwat rahimakum rahimahullah ta'ala, Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ada berbeda pendapat kait tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak. Tetapi semuanya mereka bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatillahi ta'ala, salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah ta'ala ajma'in. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala memulai di sini adalah untuk salah satu mencontoh kitabullah ta'ala. Dan yang kedua adalah tujuan adalah untuk mengikuti sebagaimana para sahabat dahulu, sebagaimana Rasulullah SAW setiap beliau mengirim surat kepada raja-raja, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati rahimakumullah ta'ala ajma'in. Wali mengatakan, ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Maka ikhwan wa akhwati rahimakumullah ta'ala, tak kala kita membaca karya para salaf, para ulama, secara otomatis kita mendapatkan doa kebaikan dari antara mereka. Walaupun kita tidak duduk di majelis mereka, walaupun kita tidak hadir di sama majelis mereka, kita membaca karya-karya mereka, kita mendapatkan doa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kerahmatan, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk selalu dan senantiasa berpegang di atas agama yang mulia ini, untuk berpegang di atas syariat yang mulia ini, untuk selalu dan senantiasa istiqomah untuk mempelajari ilmu dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Nah, selanjutnya mu'allim rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'il masail. Beliau mengingatkan kepada kita, wajib kepada kita untuk mempelajari 4 perkara. Tentu 4 perkara ini bukan berarti mencukupkan hanya 4 sebagai kaum muslimin untuk mempelajari, sehingga perkara-perkara yang lain tidak perlu kita pelajari. Tetapi menunjukkan bahwa mu'allim rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa perkara ini adalah perkara yang penting, layak seorang muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang selalu dan senantiasa berharap bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, orang yang berharap kelak kita dapat duduk bersama Rasulullah SAW di surganya, adalah orang mempelajari perkara ini. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah ta'ala, ketika perkara tersebut adalah wajib, maka meninggalkan adalah perkara yang dosa. Berarti menunjukkan perkara ini adalah perkara yang harus. Selainnya orang-orang beriman tidak meninggalkan. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah
ta'ala ajma'in. Apa perkara tersebut? Beliau memulai dengan perkara yang pertama al-ula, yang pertama al-ilm, yaitu ilmu. Sebagaimana kita ketahui, umat Islam adalah mencintai ilmu dan membenci kejahilan. Dan perkara ilmu yang pertama dipelajari wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Beliau mengingatkan kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi dan mengenal agama Islam dengan berdasarkan dalil. Maka semuanya kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan agama yang mulia ini, maka harus didasarkan dengan dalil, tidak bisa dengan ucapan sembarangan. Berbicara bagaimana kita cinta terhadap Allah Jalla wa'ala, berbicara bagaimana kita dapat melakukan tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita beribadah kepada Allah, harus dibarengkan dengan dalil. Begitu juga bagaimana kita menunjukkan bagaimana selainnya kita sebagai orang beriman untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah SAW, harus juga mendatangkan dalil. Maka tidak akan mungkin kita dapat mendapatkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya melainkan berdasarkan risalah yang telah Allah Subhanahu wa turunkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita berikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasul, pasti dia taat kepada Allah. Dan ini menunjukkan dalil yang menjelaskan bahwa orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang mengatakan mereka taat kepada Rasulullah SAW, perkara yang mustahil mereka adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, jikalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan secara otomatis orang yang mengatakan cinta terhadap Allah, pasti mereka adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah taala. Begitu juga berbicara masalah agama. Yang agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Yang Allah Jalla wa ala mengatakan inna dina indallah Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan siapa saja yang mencari kemuliaan, mencari ketenangan selain dengan Islam, Allah Jalla wa ala mengatakan wa may yabtaghi dinan ghairal Islam fala yuqbalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencari kemuliaan, mencari ketenangan, mencari kebenaran selain dengan Islam, mereka seluruh perbuatan mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka di akhirat menjadi orang yang merugi. Maka ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pentingnya kita mempelajari agama, melakukan syariat-syariat Allah dengan berdasarkan dalil. Karena agama Islam adalah agama yang ilmiah, tidaklah kita lakukan satu ketaatan melainkan ada sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya setelah kita berilmu, maka umat Islam wajib berilmu. Untuk ilmu wajib. Jadi ajarkan yang hal utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama yang mulia ini. Dan semua kita kenal harus berdasarkan dalil sebagaimana kita telah tegaskan. Tetapi tidak sedikit di dalam kehidupan nyata kaum muslimin, sedikit mereka mengenalkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mereka dari kecil diajarkan untuk mengucapkan ayah, bunda dan sejenisnya. Mereka lupa pencipta langit dan bumi, yang menciptakan, yang melahirkan, yang memudahkan persalinan dan segalanya. Siapa? Allah Jalla wa ala. Kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, jika kita mengenalkan anak kita terhadap Allah Jalla wa ala, kita ajarkan apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah SAW, kita ajarkan kepada mereka. Dan kita rumput mengajarkan bagaimana cara berbakti terhadap kedua orang tua, maka insya Allah kita akan dapatkan anak kita akan berbakti terhadap kita.
Kenapa? Ketika mereka tahu, mereka telah kenal kepada Allah, mereka mengenali Rasulullah SAW, maka mereka ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Jalla wa'ala dan perintah dari Rasulullah SAW, maka mereka akan manut. Karena ini sifat orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan satu larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul ataupun dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka berucap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tetapi jikalau seorang anak yang mereka dari kecilnya hanya dididik bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, tidak diajarkan mereka bagaimana kecintaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, mempunyai kemungkinan anak tersebut lagi akan menjadi anak yang durhaka. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah taala. Nah, inilah ilmu yang harus senantiasa kita belajar. Maka juga bahan introspeksi muhasabah bagi kita semua. Ilmu yang kita pelajari harus menghasilkan tersebut. Menghasilkan kita akan cinta terhadap Allah, menghasilkan kecintaan terhadap Rasulnya, menghasilkan kecintaan kita terhadap agama yang mulia. Maka jikalau kita mempelajari agama malah jauh dari Allah, makin banyak hafalan Al-Quran kita, makin banyak kita duduk di majelis ilmu, malah dengan Allah Subhanahu wa taala sholat ditinggalkan, santai sholat telat. Kecintaan kepada Rasul hanya sekedar wawasan. Terutama kita hidup di zaman fitnah pada saat ini. Tidak sedikit di kalangan kaum muslimin fa'iyadu billahi ta'ala meninggalkan sunnah karena alasan sunnah. Mengapa Anda tinggalkan perkara sunnah? Kan itu sunnah, tidak wajib. Tetapi di satu sisi, ketika ditanyakan, kenapa, apakah Anda mencintai Rasulullah SAW? Tidak ada satupun di antara kaum muslimin tidak mengatakan cinta terhadap Rasulullah SAW. Tetapi kenapa ketika melakukan sesuatu yang dicintai Nabi tidak dilakukan? Apakah ini namanya cinta? Dan ini salah satu sebabnya kurangnya mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana akan mungkin akan tumbuh kecintaan ketika kita tidak mengenal Rasulullah SAW? Dan tidak akan mungkin kita akan temukan mengenal Rasulullah SAW, mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal agama Islam dengan seutuhnya, melainkan kita duduk di masjid. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka majelis ilmu lah majelis yang akan mengkaji Al-Quran. Maka majelis ilmu lah yang akan mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala, dan inilah seharusnya kita harapkan dengan ilmu yang kita pelajari bertambah kecintaan kita, mengenal kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Dengan kita mempelajari ilmu bertambahlah kita mengenal Rasulullah SAW. Dengan kita mempelajari ilmu bertambahlah kita terhadap kita mengenal agama yang mulia ini, yang agama yang kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan memeluk agama yang mulia, yaitu agama Islam. Nah, setelah berilmu, Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan al-amalu bihi, beramal bihi dengan ilmu. Maka beramal harus dengan ilmu. Tidak cukup bermodal semangat, tidak cukup bermodal ikhlas, harus dengan ilmu. Sebagaimana kita katakan syarat diterimanya amal, ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Maka dua ini tidak bisa kita pisahkan. Jikalau amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah amalan tersebut dengan ilmu. Nah, yang ketiga ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain, ad-da'watu ilaihi, mendakwakannya. Setelah ilmu tersebut kita amalkan, kita dakwah.
Orang yang pertama mendapatkan seruan dakwah dari kita siapa? Siapa? Keluarga kita. Keluarga kita. Setelah kita mengamalkan. Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari api neraka. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka ini tanamkan kepada kita, mempelajari ilmu untuk kita yang terutama, untuk keluarga kita, untuk memberantas kejahilan, agar dijauhkan dari kesyirikan, agar selalu dan senantiasa beribadah, selalu dan senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa mengikhlaskan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tujuan kita, ikhwan wa akhwatikum rahiman wa rahimakumullah taala, di dalam menuntut ilmu. Maka saya mengingatkan kepada anak pribadi dan kita semuanya, inilah tujuan yang utama, yang termasuk perkara yang penting kita di dalam menuntut ilmu. Jangan kita kotori niat kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini dikatakan seorang alim, menuntut ilmu ini dikatakan seorang ustaz. Ketika tidak dipanggil ustaz, tidak merasa tidak berilmu. Selanjutnya juga menuntut ilmu seolah-olah ketika tidak menjadi seorang guru, tidak mengisi kajian, seolah-olah tidak berhasil di dalam menuntut ilmu. Dan ini salah satu kesalahan di lapangan. Bahwa kita untuk menuntut ilmu, untuk menanamkan kecintaan kita terhadap Allah Jalla wa'ala, sehingga kita mengetahui tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sehingga kita tahu apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sehingga kita tidak lalai. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan melalaikanmu, anakmu dan keluargamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tameng yang akan selalu senantiasa mengontrol kita setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Ikhwani wa akhwatikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'ala al-'adab. Selanjutnya poin yang keempat ini adalah mencakup untuk seluruhnya. Di dalam berilmu, di dalam mempelajari ilmu, di dalam beramal, di dalam berdakwah, semua kita harus sabar. Bersabar. Dan ini adalah kunci yang terbesar di dalam mendapatkan keberhasilan. Nabi yang kita kenal dijuluki ulul azmi adalah mempunyai kesabaran yang besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, salah satu juga akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang pertolongan bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan salah satu dalam ayat Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Ketika jikalau kalian sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian bertakwa, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kalian. Maka ana ingatkan kepada anak pribadi dan semuanya, di dalam berilmu, di dalam beramal, di dalam berdakwah, kita akan temukan rintangan. Sebagaimana telah ana sampaikan di mukadimah tadi, di dalam menuntut ilmu, Nabi sudah berpesan untuk meraih akhirat, meraih surga dengan kesulitan, dengan kesukaran. Sedangkan Nabi SAW akan memudahkan orang yang menuntut ilmu jalan menuju surga, menunjukkan proses untuk mendapatkan tersebut perlu perjuangan, perlu bersabar. Duduk kita 2 hari, capek nggak? Capek, wah. Memang di dalam menuntut ilmu nggak ada santai. Saya pernah didatangi seorang santri, Ustaz, apa susah Ustaz? Antum kira anak dulu belajar juga mudah? Yang belajar ya susah. Pernah setoran ditolak 1 juz, nangis. Ya begitu dalam belajar. Tidak ada ceritanya belajar itu mudah. Perlu proses dalam menuntut ilmu. Dan ikhwan yang rahimahullah ta'ala, sampai anak mengirim salah satu santri. Akhirnya dia nggak takut. Dia takut dengan anak pribadi. Karena dia sudah tahu konsekuensinya, pasti kena marah dengan anak. Dia nepot dengan abangnya. Cerita aja gak betah. Anak sampaikan,
Ana sudah sampaikan kepada antum 1 tahun, antum mau belajar, mau Ustaz. Kalau antum mau pulang, Ana nggak ada waktu lagi untuk menasihatkan. Pulang, antum pulang pakai biaya sendiri, antum ganti uang yang sudah Ana keluarkan. Alhamdulillah sekarang betah. Ana sampaikannya belajarnya begitu. Semewah apapun tempat kita belajar, tetap ada masa risih. Nggak ada cerita nih belajar itu mudah, ikhwan aja. Maka perlu kesabaran. Begitu juga di dalam beramal. Maka jangan heran ketika kita berusaha untuk memperbaiki. Dulu mungkin tidak sholat, sekarang alhamdulillah sholat tepat waktu. Banyak cacian, mungkin ejekan, dipanggil Pak Ustadz lah, dipanggil soalim lah. Apalagi sampailah titik kita ketika kita menyampaikan untuk berbuat baik, mungkin semua orang akan terima, ikhwan. Tetapi mengajak kebaikan terkadang lebih besar perjuangannya. Nabi SAW masa dari umur, dari lahir sampai umur 40 tahun, tidak ada satupun yang tidak senang kepada beliau. Sampai ketika renovasi Ka'bah, maka mereka bertikai ketika pada saat itu ingin peletakan Hajar Aswad. Akhirnya mereka, singkat cerita, mereka ridho dengan jikalau Nabi SAW menjadi hakimnya. Mereka semua sepakat. Mereka mengatakan walina lagi. Mau Nabi yang mengangkat langsung atau Nabi nyuruh siapa, mereka ridho. Karena dia tahu Rasulullah SAW dari kecil adalah orang yang baik. Tidak ada celah dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW diangkat sebagai Rasul, Nabi kumpulkan semua orang. Datang gak orang? Datang. Berdatangan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW mengajak untuk mengesahkan Allah, untuk meninggalkan sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah semua mengikuti Rasulullah SAW? Tidak, ikhwani wa akhwati rahimahumullah ta'ala. Sampai terkadang yang mencemooh tersebut, jangan heran, terkadang bukan orang jauh, terkadang orang kerabat dekat kita, paman. Sebagaimana Nabi SAW, pamannya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jamartana. Celaka engkau Muhammad, dengan perkara ini kau kumpulkan kami. Maka perlu kesabaran, ikhwana ajakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan sabar tidak ada batasnya. Tapi ketahui ikhwana ajakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala, orang-orang yang telah mendahului kita, perjuangan mereka mempertahankan keimanan, di dalam mereka menuntut ilmu, di dalam mereka beramal, di dalam mereka berdakwah, tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Maksudnya apa? Perjuangan beliau besar. Ada mereka dibunuh, ada mereka diusir, ada mereka dicencang-cencang. Mereka dapatkan itu semuanya. Kenapa mereka tersebut? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hakim. Kenapa mereka dilakukan tersebut? Tidaklah mereka diperlakukan demikian kecuali karena mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ikhwan hanya kaum rahiman wa rahimakumullah ta'ala, banyak sekali dalam ayat Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan mengira kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum menempuh orang-orang sebelum kalian? Maka ikhwan ajakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Ketika jikalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun ikhwan ajakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala yang dapat mengganggu kita. Nah, Assalamualaikum Ustazana wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathu. nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah ta'ala, kita sampaikan ketika mengucapkan qaulillahi ta'ala, jangan kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Seolah-olah a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah bagian dari ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia bismillahirrahmanirrahim. Mengapa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena ini adalah di awal surah. Sedangkan ketika di tengah surah, maka tidak perlu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, mu'allif rahimahullah ta'ala menukil dari surah Al-Asr, surah yang masyhur, surah yang telah kita hafal. Tetapi surah ini mempunyai kandungan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Maka di sini ada yang bermakna adalah waktu asar secara khusus, dan secara umum adalah bermakna waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dalam kerugian. Semua manusia secara umum. Maka Allah Jalla wa Ala mengecualikan illa alladziina amanu, kecuali adalah orang yang beriman. Maka dimaksud di sini adalah kaitan poin yang menjelaskan adalah poin yang pertama, yaitu ilmu. Yang pertama, illa alladziina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, yaitu beramal saleh. Maka ayat ini menjelaskan kaitan tentang beramal. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selain ini, ikhwana yakum rahimakumullah ta'ala ajmain, dan menasihati di dalam kebenaran, ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita adalah tentang berdakwah. Dan wa tawassaw bis sabr, dan ini menjelaskan tentang di dalam melakukan seluruh aktivitas harus melakukan dengan sabar. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala, dan ini salah satu taufik yang Allah berikan, pertolongan, dan ini menunjukkan salah satu kecerdasan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menukilkan satu dalil, dan mungkin banyak dalil yang lain yang menjelaskan kaitan tentang ilmu, yang menjelaskan kaitan tentang amal, yang memberikan penjelasan tentang berdakwah, yang menjelaskan tentang sabar, banyak. Tapi beliau menukil satu surah, dan surah ini yang masyhur, yang mungkin kita telah ketahui dan kita hafal, dan lebih memudahkan kita untuk memahami. Dan ini menunjukkan ikhwani wa akhwati rahimahullah ta'ala, dapat menulis risalah itu taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin banyak risalah-risalah yang dibuat para ulama-ulama sebelumnya, tetapi salah satu yang senantiasa digunakan, yang senantiasa dipelajari adalah risalah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, selanjutnya beliau menukil ucapan dan Imam Muhammad bin Ismail Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lau ma anzalallah hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah la kafat. Beliau mengatakan kalau Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surah ini, maka cukup. Maksudnya ikhwan wa akhwati rahimakumullah ta'ala, bukan berarti ketika kita mempelajari surah Al-Asr ini menafikan surah-surah yang lain, menafikan firman Allah Jalla wa'ala yang lain. Menunjukkan di dalam ayat ini sudah menunjukkan secara keumuman kita diperintahkan setelah kita mungkin beriman, udah kita beramal, kita berdakwah, kita bersabar, maka cukup bagi kita secara umum. Maka ikhwan wa akhwati rahimakumullah ta'ala, maka surah Al-Asr ini menjelaskan secara am, secara umum apa yang harus selainnya, seyogyanya, yang wajib kita lakukan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah ta'ala ajma'in. Selanjutnya beliau menukil ucapan al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau menukil satu bab di dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qali wal-amal. Wa ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dan ini menunjukkan pentingnya berilmu. Dan ini juga mengingatkan kepada kita semuanya. Coba kita baca kitab Sahih Bukhari. Kita akan temukan beliau menuliskan bab, setelah itu mendatangkan hadis. Dan tentunya di dalam menentukan satu judul dan mendatangkan hadis, dalil-dalil tersebut bukan semudah membalikkan telapak tangan, melainkan karena taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan ini menunjukkan jika mungkin kita lihat, ini hanya judul dalil, judul dalil. Dan tentunya ikhwan rahimakumullah ta'ala, beliau di dalam menukil, di dalam menentukan judul, di dalam juga mendatangkan hadis, mendatangkan dalil setelahnya. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah ini, bahwa ini bukan perkara yang mudah, melainkan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, beliau mengingatkan setelah beliau membuat satu bab dan beliau mendatangkan dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Beliau mengatakan, maka ketahui sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosa. Maka di dalam ayat ini maka ada dua unsur kaitan tentang pembahasan kita, yaitu yang pertama, beliau mengatakan fa'lam, menunjukkan pentingnya berilmu, pentingnya kita berilmu. Selanjutnya beliau mengingatkan wastaghfir li dzambi, dan ini adalah salah satu contoh dalam beramal, salah satu amal, yaitu istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita semuanya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Maka ikhwan wa akhwati rahimakumullah ta'ala, maka beliau memulai dengan ilmu qabla al-qali wal amal, yaitu sebelum berucap dan beramal. Maka ini pentingnya poin yang pertama disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam risalah yang pertama ini adalah kaitan tentang ilmu. Nah, selanjutnya ada poin juga yang perlu kita sampaikan, bahwa risalah yang pertama ini, ini satu risalah, dan risalah yang kedua nanti kita akan bahas setelah ini. Ini adalah bukan bagian dari usul ats-tsalatsah, tetapi murid beliau memasukkan karena di dalamnya adalah kaitan pembahasan ketiga poin juga tersebut: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Sebagaimana beliau menyebutkan di situ di poin yang pertama, beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tetapi risalah ini pada dasarnya adalah risalah yang terpisah, bukan bagian dari risalah al-usul as-tsalatsah. Nah, ini risalah yang pertama yang murid beliau memasukkan risalah ini di bagian pertama sebelum pembahasan risalah yang kita akan bahas kesempatan ini, yaitu al-usul as-tsalatsah. Nah, yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bal arsalna ilaina rasulan
faman ata'ahu dakhala jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, ini risalah yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dimasukkan oleh murid beliau di dalam sebelum pembahasan al-usul as-salasah. Nah, beliau mengingatkan kepada kita sebagaimana risalah juga sebelumnya. Beliau mengawali alam rahimakumullah. Beliau mendoakan kepada kita. Beliau mendoakan kepada kita agar Allah Jalla wa Ala berikan rahmat kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, baik di dalam berilmu maupun di dalam beribadah. Nabi khalaqukum rahimakumullah ta'ala. Dan beliau juga menyampaikan kembali annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu thalath hadhihi masail. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita ikhwan wa khalaqukum rahimakumullah ta'ala ajma'in, mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita untuk mempelajari 3 permasalahan yang akan disebutkan kesempatan ini. Nah, tentu sebagaimana telah kita sampaikan tadi, beliau menyebutkan mewajibkan untuk mempelajari 3 masalah ini bukan berarti mewajibkan hal yang belum Allah dan Rasulnya wajibkan. Karena setelahnya beliau akan mendatangkan dalil yang menunjukkan perkara itu adalah perkara wajib. Walaupun mungkin kita tidak temukan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran mewajibkan 3 perkara, mewajibkan 4 perkara, dan ini bukan bagian dari bid'ah. Tetapi beliau mendatangkan poin-poin tersebut supaya memudahkan kita untuk mempelajari, memudahkan kita untuk memahami, dan hal tersebut barulah beliau datangkan dalilnya bahwa perkara tersebut adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita sampaikan mungkin 3 perkara, mungkin kita akan terberat apa perkara tersebut. Dan ini juga kita sampaikan bahwa di dalam mengarang satu risalah ini adalah bukan perkara yang ringan, melainkan taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Nah, maka beliau memulai yang pertama. Selanjutnya beliau mengatakan setelah mempelajari 3 perkara tersebut, wal amal bihinna, dan mengamalkannya. Karena inti dari ilmu tersebut adalah buah dari ilmu adalah amal. Kita mempelajari ilmu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menambah wawasan saja. Kita untuk mempelajari ilmu adalah untuk kita amalkan, supaya kita akan tambah kecintaan kita terhadap Allah Jalla wa'ala, dan bertambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Beliau memulai yang pertama al-ula, anna Allah khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, warazaqana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita, tidak menyia-nyiakan kita, tidak membiarkan, tidak mentelantarkan kita. Bal arsala ilaina rasulah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul supaya kita tidak kebingungan bagaimana beramal, bagaimana kita lakukan terhadap Allah, bagaimana kita beribadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utuslah seorang rasul. Nah, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia adalah akan masuk surga. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul, ingkar kepada Rasul, maka tempatnya di neraka. Maka di dalam risalah ini, ketika kita bahas usul risalah akan membahas 3 risalah: mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Tadi Anda sampaikan risalah yang pertama ini dan risalah yang kedua ini bukan bagian dari usul as-salasah, tetapi
murid beliau memasukkan dalam risalah ini karena pembahasan tersebut adalah kaitan pembahasan 3 usul ini. Yang Anda mau tanya, poin yang pertama ini kita diajarkan untuk mengenal siapa? Enggak jelas. Allah. Nah, tapi Rasul. Kita mengenal Rasul. Maka disebutkan di sini faman ata'a dakhala al-jannah. Hunya ke siapa di sini? Rasul. Karena disampaikan tadi Allah tidak membiarkan kita. Allah mengutus seorang Rasul. Coba kita bayangkan kalau Allah tidak mengutus seorang Rasul, bagaimana kehidupan kita? Bingung. Bagaimana ketika peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an? Ketika terjadinya pembunuhan anaknya Nabi Adam alaihissalam, bingung bagaimana cara menguburkan. Sekarang bingung tak lagi menguburkan. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya. Coba kita hanya disuruh beribadah, tidak diajarkan Nabi SAW. Bingung tak kita? Dan ini salah satu hikmah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul. Maka anak pernah dulu didatangi seseorang, dia menyampaikan kepada anak seperti ini. Anak gak tahu maksudnya apa. Rupanya tujuan dia mendebat anak. Dia menyampaikan, Ustaz, kita sekarang harus berpegang kepada Al-Quran. Kenapa? Hanya Al-Quran, Ustaz. Hadis ini ada hadis palsu, Al-Quran tidak ada Al-Quran palsu. Akhirnya anak sampaikan kepada dia dengan bahasa yang ringan. Anak sampaikan, iya Pak. Tetapi anak sampaikan, orang yang berpegang kepada Al-Quran sebilang tidak berpegang kepada hadis, ibaratkan kita mempunyai jasad tetapi tidak mempunyai nyawa. Sekarang ada satu contoh, ada berikan contoh kepada antum, ada sampaikan untuk antum bahan pertimbangan, untuk berpikir dengan ucapan argumen yang antum sampaikan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sholat dalam Al-Quran. Banyak dalil tentang sholat. Sekarang anak mau sampaikan kaifiyah tata cara sholat. Antum temukan nggak? Antum sholat bagaimana? Ya biasa lah Ustaz. Diawali dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutupi dengan salam. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada suruh salam, hanya rukuk dan sujud. Di mana antum temukan ada takbiratul ihram? Bagaimana duduk di antara dua sujud? Di mana ditemukan? Di hadis Rasulullah SAW. Nabi sudah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi SAW, seperti aku salat. Dan ayat yang telah Anda sampaikan tadi di Muqaddimah juga mengingatkan kepada kita. Pada dasarnya orang yang cinta kepada Allah pasti dia manut kepada Rasul. Ketika dia berkhianat terhadap Rasul, mereka bermaksiat kepada Rasul, kecintaannya kepada Allah dipertanyakan. Sebaliknya, orang yang mengatakan cinta kepada Rasul, tapi mereka di satu sisi mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka katakan kami pencinta Rasul, mereka buat yel-yel, buat bendera dan sejenisnya. Waktu sholat tidak muncul. Kecintaan mereka dusta. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Kalau ayat di sini yang belajar bahasa Arab, Allah katakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Allah katakan, "Wa may yuti'." Barang siapa yang taat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari, menunjukkan sekarang dan terus senantiasa mengatakan taat kepada Allah. Allah mengatakan faqad ata'a Allah. Huruf qa kalau dimasuki fi'il madhi, maknanya taukid, menegaskan. Berarti benar-benar orang yang mengatakan, yang selalu mengatakan cinta terhadap Rasul, pasti dia taat kepada Allah. Itu pasti. Dan ini juga bahan muhasabah bagi kita. Kalau kita mengatakan kita, walhamdulillah, hidayah sunnah telah menyapa. Tapi kok sholat kita masih malas-malasan? Belajar malas-malasan. Hanya modal celana cingkrang dan jenggot panjang. Pasti masih dipertanyakan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Ayat ini jelas. Dan banyak ayat yang semisal menjelaskan hal ini. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, maka risalah ini sebagaimana telah disampaikan tadi, maka poin yang pertama ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita mengenal Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dia menukil dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum
rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Kita telah diutus seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal atau belum? Ana pernah mengisi di satu tempat di Nabi Muhammad belum Ustaz. Takut dari sini nyampai ke seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Tetapi risalah yang beliau telah sampaikan telah sempurna. Risalah yang beliau sampaikan telah sempurna. 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu, yang penting anak masih teringat di benak anak. Ada teman datang ya, jamaah kajian di sana di kumpulan. Ustaz, ada keutamaan minum kopi Ustaz. Ada Ustaz Fulan katanya menyampaikan dia mimpi ketemu Nabi katanya. Ketemu Nabi. Wah, antum udah nyampe, antum hafal dulu anak suruh. Kebetulan dia udah hafal suruh Selasa. Jadi ikut kajian anak suruh apa? Antum sudah hafal firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Udah jelas cukup 1 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan agama Islam telah sempurna. Seolah-olah Nabi ini ada lupa menyampaikan keutamaan minum. Antum mau minum kopi silahkan, tidak masalah. Tapi jangan mendatangkan dalil mengatakan Nabi ada hadis yang belum disampaikan Nabi, sampaikan kepadanya. Seolah-olah dia lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan sahabat yang lain. Ada tidak Abu Bakar memimpi kepada Nabi? Nabi menyampaikan satu syariat, ada nggak? Tidak ada. Seolah-olah dia lebih baik. Kalaulah anak yang berbicara ini tidak lebih baik daripada orang yang mengatakan dia mimpi tersebut, tapi anak bisa katakan dia pendusta, tapi anak katakan dia tidak lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain. Ada nggak yang percaya? Ada. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, jangan bosan mengajak kebaikan. Yang nyeleneh saja ada yang ikut. Yang nyeleneh saja ada yang ikut. Mengapa kita mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, beribadah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, untuk bagaimana kita taat terhadap Rasul? Mengapa kita taat? Yang nyeleneh saja ada yang ikut. Ngaku Nabi saja ada yang ikut di Indonesia. Ngaku Nabi saja ada yang ikut. Betul tak? Ngaku Nabi saja ada yang ikut. Dan ini mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah bosan untuk mengajak untuk kebaikan. Anak pernah ditanya seorang rumahan, Ustaz, anak sampai termasuk capek, kurang lebih bahasanya seperti ini, mana anak berbicara secara apa? Mengajak ibu anak untuk ikut kajian, Ustaz. Anak capek ikut kajian. Bukan dia capek ikut kajian, mengajak ibunya. Ibunya nggak mau ikut kajian, Ustaz. Sampai dia berbahasa, ibaratnya dia menyesal, bosan. Anak sampaikan kepadanya, nasihat kepada anak pribadi dan kita semua. Jangan pernah bosan mengajak orang tua kita. Kalau orang tua kita masih jatuh dari kesyirikan, masih meninggalkan sesuatu yang pernah bosan. Anak cukup menyampaikan kepada ibu tersebut, Bu, ibu kita tidak pernah bosan mencebokkan kita waktu kecil. Ibu kita tidak pernah bosan mengajarkan kita berucap. Ibu kita ngajarkan makan, kita nyebut mama. Ibu kita tidak pernah bosan. Mungkin saat ini sampai kita mungkin di akhir-akhir kita yang penting melakukan satu kewajiban kita. Mungkin kita tak tahu 1 tahun, 2 tahun sudah berapa lama Anda sampaikan, menyampaikan. Belum 1 tahun, belum bisa. Baru 2-3 kali kita sudah katakan sudah capek. Dan ini Anda mengingatkan kepada anak pribadi dan kita semua. Di dalam mengajak kebaikan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, jangan pernah bosan. Apalagi orang tua yang pernah berjasa dengan kita. Jangan kita katakan bosan, katakan susahnya orang tua aku diajak, masih saja melakukan ritual-ritual. Jangan katakan. Ketahuilah husnuzon orang tua kita belum tahu. Mungkin yang perlu kita perbaiki akhlak kita. Mungkin salahnya kita dalam menyampaikan. Mungkin kita merasa kita lebih berilmu daripadanya. Dan itu salah satu penyebab orang tua kita tidak menerima mungkin apa yang kita sampaikan, walaupun itu adalah baik. Nah, ikhwana alaikum rahimakumullah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengingatkan kepada kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Firaun seorang rasul. Siapa? Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun alaihissalam. Apakah dia beriman? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, fa'asa Firaun rasulah. Firaun itu bermaksiat, tidak mau mengikuti apa yang didapatkan seru oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan ini juga akan berlaku. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan semisal sebagaimana kaum-kaum sebelumnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan ini ikhwan rahimakumullah taala, beliau menyebutkan satu contoh, satu dalil oleh mu'allif rahimahullah taala untuk mengingatkan kepada kita bahwa menunjukkan bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul adalah perkara yang wajib. Nah, walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan ini hadisnya menunjukkan ini, tetapi beliau mendatangkan dalil poin tersebut adalah bagian dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Berarti menunjukkan kepada kita sebagaimana beliau telah menukil tadi, faman ata'ahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada Rasul adalah masuk surga, berarti menunjukkan satu kewajiban, wa man asabu dakhalan nar, dan orang yang bermaksiat kepada Rasul dia akan dimasukkan ke neraka, fa ya billahi ta'ala. Assalamualaikum ustadzana wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala ats-tsaniyah أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب إخواني وأخواتي الأعزاء رحمكم الله تعالى أجمعين. الثانية yang kedua, poin yang kedua, risalah yang kedua, beliau mengatakan Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Beliau mengingatkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jikalau kita mensekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan. Karena ibadah mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah. Dan beliau berikan contoh tersebut, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dan juga tidak untuk malaikat yang dekat terhadap Allah dan nabi yang diutus. Malaikat adalah mulia. Nabi juga mulia, tetapi bukan berhak untuk diibadahi. Karena ibadah hanya untuk Allah. Dan mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini juga nabi dan malaikat dan nabi. Kalaulah malaikat dan nabi saja tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah, maka selainnya lebih tidak lagi pantas. Pohon, lautan, dan seterusnya lebih tidak pantas. Malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang tidak tidur. Malaikat yang tidak bermaksud kepada Allah, la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat adalah selalu dan senantiasa makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud kepada Allah, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Dia saja, malaikat saja tunduk kepada Allah dan tidak pantas malaikat tersebut dijadikan peribadatan kepadanya. Begitu juga nabi. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah yang mulia, sampailah pada saat ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat beribadah sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan peribadatan, untuk dijadikan sembahan, karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah wa taala. Dan mu'allif rahimahullah ta'ala menukil dalil wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka syahidnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau beribadah
Jangan engkau berdoa, jangan engkau mohon pertolongan, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini juga bukan menunjukkan bahwa kalau itu di masjid, di luar masjid boleh kita beribadah selain kepada Allah. Maka ditegaskan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa bumi ini adalah masjid. Maka seluruh di muka bumi ini tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Maka di dalam poin yang kedua ini, bahwa di dalam risalah ini menyebutkan mengenalkan kita ma'rifatullah. Mengenal siapa? Ma'rifatullah. Maka di dalam sini dianya didahului dengan mengenal Rasul, yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini risalah yang kedua ini, maka ana tegaskan lagi, murid beliau memasukkan bagian dari al-usul al-thalatha, karena di dalamnya juga masuk di bagian pembahasan kaitan tentang penegasan tentang kaitan tentang 3 pondasi yang di dalam risalah ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala as-salihah anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Poin yang ketiga, mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan al-thalithah anna man ata'a rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatun min haddallah wa rasulah. Man haddallah wa rasulah. Bahwa beliau mengingatkan kepada kita, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul dan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh baginya berloyalitas. Loyalitas di sini adalah kaitan tentang agama, membantu dan sejenisnya. Kepada siapa? Siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabal qarib, walaupun dia adalah kerabat dekat. Nah, ikhwana ayyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka di dalam poin tersebut, poin ini menyebutkan kita untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul. Di sini termasuk 2 poin. Tadi yang pertama itu menjelaskan mengenal Rasul, yang kedua mengenal Allah. Di dalam poin yang ketiga ini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Dan ini yang harus dilakukan selain orang beriman. Ketika mereka adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka cinta terhadap Rasulullah SAW, dan dia adalah bagian orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita loyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah kerabat dekat kita. Walaupun kerabat dekat kita. Dan ini adalah poin kaitan tentang masalah ad-din. Adapun masalah dunia, kita tetap harus senantiasa berbuat baik. Jangankan berbuat baik kepada manusia, kepada binatang, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ketika mendapatkan kena jilatan yang tersebut adalah kita diperintahkan untuk mencuci sampai dengan tanah. Apalagi berbuat baik kepada manusia, apalagi berbuat baik terhadap salah satu sebab kita dilahirkan di muka bumi ini, terhadap orang tua kita. Tetapi tentunya semuanya ada batasan.
Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi laisa laka bi 'ilm fala tuti'huma." Tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang jauh dari keilmuan tersebut, maka jangan ditaati. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah taala. Tetapi ketika masalah din, masalah syariat, masalah agama, maka tidak boleh kita untuk membantu. Tidak boleh kita logik. Tidak boleh kita membenarkan. Mengatakan sama, agama ini sama, tidak boleh. Dan kita harus meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Dan kita minimal kita membenci perkara tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Idza ra'aitum minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Kalau kalian, kata Rasulullah SAW, melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa lagi dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini kata Rasulullah SAW adalah serdardanya iman. Ini serdardanya iman. Kita ada kebencian dari kesyirikan, kebencian dari kemungkaran. Bagaimana kalau kita nimbrung? Bagaimana kalau kita membantu? Saya nggak bisa ikut, tapi ngasih uang untuk mengadakan persugihan, untuk beri apa? Beri apa lah? Dan sesajian dan sejenisnya. Kalau balik dan sejenisnya, kita memberinya. Ustaz tak banyak, Ustaz 20.000. Walaupun 20.000, 20.000 dia mau melakukan kesyirikan, Allah Jalla wa Ala menegaskan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian membantu, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam dosa dan permusuhan. Benci saja ini iman yang paling ringan, yang paling rendah. Bagaimana nimbrung? Bagaimana membantu? Maka ini tidak ada lagi toleransi. Nabi Khalaikum rahimahullah ta'ala. Mungkin orang tuanya minta uang, mau ngasih makan rumah. Karena gini, orang Bugis kasih makan rumah ya, rumah dia kasih makan. Tidak boleh kita beri. Ya, nggak boleh beri. Sampaikan, dan tentunya dengan ucapan yang baik. Nah, disampaikan juga. Karena pola usul orang tua ini sampaikan mak. Kalau emak minta belikan emas, insya Allah saya akan usahakan belikan. Bukan masalahnya yang besar, tak ada banyak, masih mahal emas daripada beli ini. Hanya punut kuning sama telur kan. Tapi ayam nggak ada. Besarnya kan? Ikhwan alaikum rahimahullah ta'ala. Ini dah lagi. Ada bahaya nanti. Dan ikhwan alaikum rahimahullah ta'ala. Maka ini tidak ada toleransi. Dan ini orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak didapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Dan sering kali Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Karena ini salah satu akan memunculkan kecintaan kita terhadap Allah, beriman kita kepada Allah. Yang membuat kita lalai dengan dunia ini karena kurangnya kita beriman kepada Allah. Salah satu tampak dari iman kurangnya beriman kepada Allah akhir adalah kurangnya persiapan kita untuk menuju negeri akhir tersebut. Maka sering sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kana, dan Nabi juga sering menyebutkan dalam hadis-hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini salah satu yang membuat kita beriman kepada Allah untuk memunculkan kecintaan kita besar terhadap Allah ketika kita beriman kepada hari akhir. Nah, bikhala'ikum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Maka tidak didapatkan, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man haddallah wa rasulah.
Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkasih sayang, mereka cinta, mereka besar loyalnya terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita membantunya. Telah menjadikan contoh bagi kita cerminan para salaf, para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya mensekutukan Allah. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti berbakti kepada kedua orang tuanya? Tidak. Tetapi di dalam mensekutukan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ana bara'un min, aku berlepas diri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bapak beliau siapa? Abu Thalib. Apakah ketika bapak beliau tidak beriman, beliau tidak berbakti kepada kedua orang tua? Beliau tetap berbakti kepada orang tuanya. Tetapi di dalam masalah keyakinan, lakum dinukum waliyah. Setelah kita mungkin senantiasa mendakwakan, mengajak kebenaran, tunjukkan kita berbuat baik kepada. Jangan sampai orang tua kita tidak memandang kebaikan apa yang kita ketahui karena tingkah laku kita. Ikhwana ayakum rahimahullah ta'ala. Kurang lebih mungkin 3 bulan yang lalu, ada orang yang meluk agama Islam dari Makassar datang meminta. Pertama anak ragu-ragu juga kan. Anak tanya, singkat cerita anak tanya, masuk Islam terpaksa tidak. Akhirnya saya mohon abang jawab dengan jujur saja. Satu saja pertanyaan saya, jawab dengan jujur, jangan sampai tidak enak dengan saya. Abu Ustaz, saya mau tanya, abang masuk agama Islam ini dengan orang Islam atau bukan? Bukan Ustaz. Spontan langsung dikatakan bukan dengan orang Islam, dia masuk Islam. Maka selanjutnya saya berpesan kepadanya, abang sekarang kan bisa dikatakan baru memeluk agama Islam. Abang belum tahu Islam. Ingat, abang pelajari Islam, jangan nengok orang Islam. Saya pesan saya bilang, nanti kalau abang nengok orang Islam, nanti abang selalu tak ada sholat Islam, tak sholat rukun Islam, boleh juga tak sholat. Itu pesan saya. Saya bilang, abang pelajari Islam, saya bilang benar-benar pelajari Islam, cari sumbernya, pelajari Islam tersebut. Qadarullah sampai ini anak ketemu lagi dengan dia. Mudah-mudahan Allah berikan beliau hidayah. Tapi anda dengar-dengar beliau kena subhan. Aduh, jangan kau belajar dengan Ustaz, itu bahaya itu. Kuburannya tak boleh diziarah. Mana kalau ada rekaman, ada yang melarang ziarah kubur. Kalau ada rekaman, kebetulan tak ada rekaman memang. Dan ini ya, realitanya banyak. Tak boleh ziarah kubur. Siapa bilang tak boleh ziarah kubur? Sampai mereka menyampaikan apa? Oh, jangan kau belajar seperti dia. Nanti diajarkan kita ada tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sampai begitu mereka nyampaikan. Dan ini mungkin ada oknum, ada orang yang sudah semangat mengenal. Mereka tahu ini salah, mereka tahu ini. Oh, datang-datang orang tuanya dijadikan sasarannya. Datang-datang orang tua tidak sholat. Pak, mak, dengarkan hadis Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan dalam satu hadis, dengan hadis ini sahih. Sampaikanlah satu hadis. Apa? Baina rajul wa baina kufri tarku shalah. Pembeda orang beriman dan kufur meninggalkan salat. Mak kafir. Takut aku makan masakan mak itu. Ini yang banget ikhwan hanya tunjukkan akhlak. Dia Rasulullah SAW tidak sedikit dari kalangan para sahabat memeluk agama Islam jadi akhlak Rasulullah SAW. Sedangkan mereka yang membenci dakwah itu memuja, oh Nabi Muhammad ini tukang sihir. Orang malah penasaran dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka temui Rasulullah SAW, tidak seperti mereka lakukan demikian. Yang mereka ucapkan, yang mereka puja. Maka ikhwana ajakum rahimahullah ta'ala, ketahuilah orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pendakwah tauhid selamanya tak akan pernah bisa bersatu. Seibaratkan minyak dengan air tak akan pernah bisa bersama. Maka ikhwana ajakum rahimahullah ta'ala, tidak bolehnya kita loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang beriman, salah satu sifatnya adalah tidak loyal terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan walau kanu aba'ahum, walaupun bapak dia, walaupun anaknya, saudaranya, keluarganya, maka kita tidak boleh loyal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman
beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah janjikan masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan ulaika hizbullah. Mereka adalah hizbullah, hizbullah. Inna hizballah humul muflihun. Sesungguhnya hizbullah adalah orang-orang yang beruntung, yaitu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah dan orang-orang yang selalu senantiasa taat terhadap Rasulullah SAW. Dan ini konsekuensi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Tetapi banyak kita ya, saya berbicara kita, berarti anak juga bagian. Terkadang apalagi kita hidup di lingkungan lain, terkadang padahal banyak orang itu sebenarnya biasa saja. Tapi kita terkadang banyak pakai perasaan, dah enak lah. Dah enak. Terkadang mereka juga kadang dah enak. Anak punya contoh. Biasa ada orang kampung itu mau mengundang mertua anak. Kalau anak lagi ada samping mertua anak, dia nggak langsung undang, nggak manggil dia. Nggak mau manggil dia, tunggu anak. Ada apa pak? Nggak, ada ketemu dengan mertua pak. Start. Anak kadang-kadang sengaja yang dulu lama-lama. Nah, kalaulah itu benar, mengapa mereka enggak? Sampaikan saja, oh ini undang ini acara keluarga segini semua. Tapi mengapa mereka tidak nyampe? Secara fitrah ikhwan ada. Dan ada pernah disampaikan satu tempat, satu kampung, di satu daerah yang bisa dikatakan jauh dari Islam. Ana sampaikan, coba antum mau jujur, ana sampaikan, antum mau jujur. Berat tak antum melakukan hal demikian? Ketika sudah meninggal berat. Yang kedua, ana mau tanya, antum yakin tak apa yang antum lakukan tersebut membahagiakan jadi kuburan? Tidak tahu Ustaz. Tanah udah jelas-jelas sudah digadaikan. Ada tanah berjual, tanah ikhwan ada digadaikan, tanahnya dijual tanahnya. Antum kira murah dan biaya itu? Besar ikhwan, apalagi di kampung. Alhamdulillah sekali ikhwan ada. Banyak saja ucapan-ucapan ahli bikin ikhwan ada rahimahullah ta'ala. Tetapi pada dasarnya yang melakukan tersebut saja pada dasarnya berat. Dan ini salah satu penyebabnya kurangnya keimanan kita terhadap Allah dan Rasul. Anda berikan contoh ikhwan aja. Ketika seseorang panggilan azan telah dikumandangkan seorang muadzin, itu panggilan yang pertama. Dan yang kedua, ada tokoh adat mengatakan, nanti kita kumpul di jalan ini, kok ketupat, kok ini, kira-kira yang lebih ramai yang mana datang. Dan ini menunjukkan pentingnya juga kita untuk senantiasa mendakwakannya. Dakwah tauhid. Maka Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid ini lama sekali mendakwakannya. Kalau masalah mungkin kita menyampaikan bersabar, kalau kita mengajarkan bagaimana kita husnuzon, itu semuanya orang terima. Tapi untuk menerima, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, tidak semua menerima. Tapi ini harus disampaikan. Dan ini lebih berhasil dibandingkan kita hanya berdakwah, mengajak mungkin masalah akhlak-akhlak tersebut. Tetapi dakwah ini yang pertama. Bagaimana kita akan bisa berakhlak kalau kita tidak pandai berakhlak terhadap Allah Jalla wa'ala? Kalau kita sudah ada unsur ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita takut, oh riba ini haram, kita akan tinggalkan. Karena Allah yang menyebutkan, Allah yang memberikan saya rezeki. Karena dia yakin Allah memberikan dia rezeki. Karena Allah yang menciptakan, dia yakin. Karena Allah menyuruh kita beribadah. Kita di dunia ini untuk beribadah, bukan untuk mencari menumpuk-numpuk harta. Tidak sedikit dari kalangan kita menganggap kemuliaan itu dengan harta. Hatta kita pun yang sudah mengaji juga macam demikian. Ada berikan contoh. Anda sering mendengar. Berarti kalau sering bukan sekali berkali. Alhamdulillah Ustaz, semenjak anak ngaji Ustaz, rezeki anak lancar. Alhamdulillah lancar. Dulu anak sebelum ngaji Ustaz, ayah cari rezeki. Alhamdulillah semenjak ngaji. Ini anak jual lapik dibeli semua. Alhamdulillah. Ini kesalahan kita. Seolah-olah dunia ini tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kebenaran. Dunia ini bukan tolak ukur kemuliaan. Kita mau kaya, mau miskin, itu sama-sama saja. Karena sama-sama ujian. Kalau kita kaya bertakwa, mulia. Kalau kita miskin, kita bertakwa, mulia. Kalau kita mungkin, alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah semenjak mengenal hidayah,
Dulu nggak sholat jadi sholat, rajin ikut kajian, usahanya pun melejit, kajian meninggalkannya. Bisa live dasar kan? Ini berarti musibah bencana. Seolah-olah kita memandang tolak ukur kemuliaan itu dengan dunia. Kalaulah tolak ukur kemuliaan itu dengan dunia, tentu Nabi SAW telah membangun istana. Tetapi para ulama dikatakan, mana yang lebih mulia di antara orang miskin yang bertakwa dan orang kaya yang bertakwa? Kira-kira mau yang mana? Kaya bertakwa, miskin yang bertakwa? Kaya bertakwa. Maka para ulama mengatakan mana yang paling mulia? Yang paling bertakwa di antara kedua. Karena ini menunjukkan kaya bisa mulia, takwa bisa, miskin bisa mulia. Tapi kita kan sudah Allah takdirkan. Jangan kita ngotot kaya, tapi Allah takdir. Kita lakukan ikhtiar. Nabi khala ajakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Nah, inilah poinnya ketiga di risalah yang kedua yang diawali oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam risalah al-usul al-thalatha wa adillatuha. Dan ini yang sebagaimana Anda sampaikan tadi, risalah yang dua ini adalah pada dasarnya risalah yang terpisah. Nah, kita masuk risalah yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu salah satu usul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Thumma qala musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atih anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'buduni ay yuwahhiduni. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Wa a'dhamu ma naha 'anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini risalah, awal risalah salah satu usul. Ini risalah yang awal. Jadi risalah yang pertama dan yang kedua tadi yang Anda sampaikan itu pada dasarnya risalah yang terpisah, dimasukkan oleh murid beliau bagian dari ini karena di dalam dua risalah tersebut juga membahas tiga pembahasan ini: mengenal Allah, mengenal usul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Walaupun di risalah yang kedua itu menyebutkan hanya kita mengenal Allah dan mengenal Rasul, walaupun pada dasarnya kita mengenal Allah dan Rasul berarti kita juga mengenal agama yang mulia. Nah, i'lam arsyadakallah li ta'at. Beliau memulai ikhwan fi din alikum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in mengingatkan kepada kita. Dan ini menunjukkan beliau meminta kepada kita untuk memperhatikan yang beliau yang akan sampaikan kesempatan ini, dan sebagaimana risalah sebelumnya. Dan tentunya ketika kita berucap, ketahui nanti kita akan berusaha untuk mengetahui apa yang harus kita ketahui. Dan ini menunjukkan salah satu taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam menulis risalah ini. Singkat tapi bermakna. Banyak sekali kita akan temukan tulisan beliau di syarah para ulama. Banyak sekali. Ini menunjukkan keberkahan di dalam keikhlasan. Dan ini juga pentingnya bagi kita, saya pribadi dan kita semua, di dalam beraktivitas, apalagi mungkin di dalam menulis, di dalam mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ucapan para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, an-nasul mauta, manusia itu meninggal dan ahlul ilmu tetap hidup. Inilah salah satunya. Rahimahullah ta'ala telah meninggal, kita tidak pernah berduduk di majlis beliau, tapi karya beliau masih kita pelajari. Dan di masa hidup beliau mendoakan kita agar selalu senantiasa tak, walaupun kita tidak bertemu, secara otomatis kita membaca risalah yang beliau tulis
kita mendapatkan doa sebagaimana beliau panjatkan di masa hidupnya. Nabi khana fillah rahimahullah ta'ala. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibni wa bani an na'budal asnam. Beliau mendoakan saya berserta keturunan saya untuk dijauhkan dari menyembah berhala. Dan kita juga, saya yang berdoa, Ustaz, tapi saya masih bujang, Ustaz, belum punya anak. Tidak masalah, berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, diijabah oleh Allah nggak? Diijabah nggak? Diijabah. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melainkan dari keturunan beliau. Hatta Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan salah satu dampak kesuksesan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Beliau adalah dakwah yang santun, sebagaimana bantahan bagi orang-orang yang mengantarkan dakwah yang ekstrim, mengkafirkan begini dan begitu. Dakwah beliau mengawali mendoakan kita semuanya. Dan ini juga salah satu beliau mengajarkan kepada kita ikhwan rahimahullah taala, di dalam berdakwah tidak mesti kita adalah menyampaikan di mimbar, minimal adalah dengan cara berdoa. Dan kita adalah bagian orang yang didoakan beliau walaupun kita tidak hidup di masa beliau. Nah, maka Anda sampaikan kepada anak pribadi untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Rugi tidak kita mendoakan seseorang daripada kita kesal? Susah benar Ustaz menyampaikan. Susah berapa lama antum berdakwah? Apakah antum lebih lama berdakwah dibandingkan Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, aku berdakwah siang dan malam, baru sekali sudah menyampaikan susah. Doa yang mungkin kita menyampaikan, kita kan orang Melayu banyak tak enak. Minimal doa pun tak enaknya tidak, ini keterlaluan. Doa besar sekali faedah kita mendoakan orang. Kita mendoakan seseorang, ya Allah, semoga Allah berikan dia hidayah. Ketika kita mendoakan seseorang mendapatkan hidayah, kita akan banyak dapatkan kebaikan. Yang pertama, kalau kita mendoakan saudara kita tanpa diketahui, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, maka malaikat mengatakan amin walaka bimisli, ya Allah ijabahilah doa saudaranya tersebut yang dia doakan untuk saudaranya, dan kau juga yang berdoa untuk saudaranya kau dapat sebagaimana kau minta. Kira-kira rugi tidak kita doa? Sekarang ini Anda sampaikan, kita doakan saudara kita mendapatkan doa dari kita, tapi kita dapat doa dari siapa? Dari malaikat. Kira-kira untung siapa? Untung kita. Doa kita dibandingkan malaikat, kira-kira taat kita atau taat malaikat? Malaikat tidak tidur, kita saja kajian bisa tidur. Malaikat tidak tidur, senantiasa berzikir kepada Allah. Kita dalam kajian bisa tidur. Itu yang kita dapatkan yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan, kita doakan. Kita dapatkan kesulitan saudara kita doakan minimal. Mungkin kita dapatkan saudara kita tidak sholat, kita doakan. Kita tidak tahu pindahan doa kita yang kita minta mungkin di waktu diijabah oleh Allah. Allah ijabah doa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah doa kita tersebut. Dia mendapatkan hidayah, menjaga sholatnya, dimudahkan urusannya. Ikhwana rahimahullah ta'ala. Kalaulah salah satu sebab kita mendoakan saudara kita, Allah ketuk hidayah tersebut, karena yang memberi hidayah hanya Allah. Tapi sebabnya mungkin kita mendoakan, kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala saudara kita yang melakukan kebaikan tersebut. Dia sholat, kita dapat pahala sholat tanpa mengurangi pahala dia tersebut. Banyak sekali keutamaan hal ini. Dan inilah dilakukan para salaf dahulu, bagaimana mereka yang selalu senantiasa mendoakan orang-orang pada saat itu. Dan terbukti di dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengawali di dalam risalah beliau dengan doa, dan kita juga mendapatkan percikan doanya beliau tersebut. Dan ini juga mengingatkan kepada kita juga bantahan bagi orang-orang yang menyebutkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
adalah dakwah yang istimewa. Iya, beliau diawali dengan sabar, dengan hikmah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan hikmah. Nah, baik. Beliau ikhwan fi din rahimahullah taala mendoakan kita mendapatkan ar-rasyad, mendoakan kita supaya di atas ketaatan. Beliau mengingatkan annal hanafiyah millat Ibrahim. Sesungguhnya beliau mengingatkan kepada kita millah, yaitu ad-din, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan berarti ini hanya keyakinan Nabi Ibrahim, tapi ini diyakini para nabi dan para rasul. Beliau mengatakan anta'budallah wahdahu mukhlishana lahuddin, bahwa agama Nabi Ibrahim itu adalah beribadah kepada Allah, mengesakannya, mengikhlaskan hanya kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan kepada Allah, tidak memalingkan selain kepada Allah. Baik memalingkan kepada malaikat, kepada nabi, kepada siapa saja tak boleh. Wa bidzalika amara Allah jami'in nas wa khalaqahum lah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh manusia. Anak bisnis dia. Dan beliau menyebutkan ya, ini salah satu ada sampaikan luar biasa. Beliau sebelum menyebutkan kita suruh beribadah kepada Allah, beliau menyebutkan dulu. Semua kan kita percaya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mulia. Beliau menyebutkan bahwa agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mengesahkan Allah. Percaya semuanya? Percaya. Setelah itu beliau menyampaikan, begitulah Allah juga memerintahkan kepada seluruh manusia, dan Allah tujuan menciptakan manusia. Jadi kalau coba kita langsung gini sampaikan, Allah menyuruhkan kita beribadah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyuruh Nabi Ibrahim. Kira-kira lebih mana lebih enak mendengar? Yang ini atau yang saya sampaikan? Hah? Sama saja misalnya. Tapi tentunya kalau lebih frekuensinya lebih ini. Oh betul, Nabi Ibrahim tersebut adalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita sepakat, Allah juga menyuruh kita seperti itu. Allah menyuruh manusia juga seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat risalah yang ringkas tapi dipahami. Dan ini salah satu menunjukkan untuk mengarang satu risalah yang ada tegaskan lagi bukan perkara yang mudah, melainkan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka disebutkan di sini makna secara umum illa liya'budun wa mana ya'budun yuwahhidun. Yang maksudnya beribadah adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu mengesahkan seluruhnya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah selanjutnya lanjutkan. Oh ini. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.